Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Nah saudara, biasanya nih kalau di jenjang pendidikan ya kita pasti punya teman ataupun juga sahabat. Kalau lulus jadi alumni tapi pengen ketemuan lagi nih untuk reuni. Nah biasanya di setiap jenjang pendidikan ada yang namanya Ikatan Alumni. Termasuk di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Ada Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI yang pastinya juga punya banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. Seperti apa lebih jelasnya pagi hari ini saya sudah bersama dengan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bapak Andi Buana Raja yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Kajian Ilmiah dan Pembangunan Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah Pak, ini kalau di Fakultas Hukum UMI ada Ikatan Alumni ya, yang menjadi wadah juga untuk bersatunya lagi alumni-alumni. Apakah ini organisasi atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan dulu. Ya, ini organisasi resmi. Oke. Ya, jadi bahagian dari pilar utama sebuah universitas. Sebuah universitas. Itulah alumni. Menjadi sangat jelas sebagai pilar utama universitas ketika alumni ini adalah penyangga bangunan komunikasi, informasi untuk memperkuat lapisan alumni, juga output pengabdian, output serta pengabdian alumni di seluruh segmen kehidupan negara bangsa. Ya. Jadi alumninya kembali berkontribusi nih untuk Fakultas Hukum di UMI. Tentu saja begitu, tentu saja begitu, bahwa alumni setelah tinggalkan kampus, mereka tentu dengan upaya, dengan ikhtiar yang berproses di mana-mana, kemudian menjadi bahagian dari kehidupan yang tersegmentatif. Contoh misalnya menjadi ASN atau menjadi pekerja dalam suatu perusahaan, ataukah menjadi tenaga yang profesional seperti advokat dan segala macam begitu. Pada gilirannya atau suatu saat dia pasti akan memberikan kontribusi besar, khususnya apa yang dikenal sebagai akreditasi. Iya. Yang terkait tentu saja dengan indikator derajat peningkatan mutu. Kalau akreditasi fakultasnya bagus, pasti berdampak juga ya untuk nanti mahasiswa-mahasiswa yang bergabung. Tapi kalau dari IKA Fakultas Hukum UMI ini sudah sejak kapan sih terbentuk Pak? Apakah dari pertama kali berdirinya Fakultas Hukum UMI atau seperti apa Pak? Ya tentu saja beberapa tahun setelah Fakultas Hukum UMI itu berdiri. Tetapi yang pasti ini sudah merupakan periode keempat. Periode keempat dari kesinambungan kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Satu periode itu berapa lama Pak? Satu periode itu 4-5 tahun. Ya. Berarti tahun, sudah ya. cukup lama juga, ya kurang lebih 20 tahun lah ya untuk IKA Fakultas Hukum ini berdiri. Iya, kurang lebih. Tapi untuk latar belakangnya sendiri sehingga didirikan IKA Fakultas Hukum ini seperti apa Pak? Sebenarnya sih pada prinsipnya sama. Untuk menjadi bahagian dari pilar indikator derajat kualitas suatu fakultas dalam suatu perguruan tinggi. Tapi kalau yang sudah bergabung nih sebagai Ikatan Alumni, sudah berapa nih Pak yang tercatat dari 4 periode ini kira-kira? Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia itu sudah sekitar 18.000. Iya, di kisaran itu. Oke, nah kalau misalkan mahasiswa ini sudah menjadi alumni, sudah lulus, apakah otomatis langsung masuk ke Ikatan Alumni atau ada proses seleksi terlebih dahulu? Kan ini organisasi. Kalau secara teoritik tentu tidak, tentu dia langsung bukan diproses, tapi dia
adalah keanggotaan otomatis. Oke. Iya. Begitu dia yudisium, langsung tercatat sebagai alumni. Oke. Itu keanggotaan otomatis. Iya. Jadi setelah menanggalkan status mahasiswa, otomatis langsung menjadi alumni ya? Ya, begitu. Begitu di yudisium, langsung dia masuk keanggotaan otomatis sebagai alumni. Oke. Tapi kan ini tadi Bapak bilang 18.000 ya, kurang lebih 18.000 lulusannya dari Fakultas Hukum UMI untuk mengordinir sebanyak itu agar bisa tetap terkoneksi satu sama lain, bisa tetap jalin silaturahmi dalam organisasi ini tuh seperti apa, Pak? Hitung-hitung sih perjalanannya memang saat sekarang ini makin kompleks aja begitu. Dulu tentu sebelum ada HP tentu lebih Agak sulit rentan gitu ya? kendalinya cukup panjang gitu. Nah, sekarang ada sosmed. Ya, sosmed sekarang ini adalah sarana penting dalam mengorganisir emosi, mengorganisir jiwa korsa dari kesadaran kealumnian itu lewat sosmed, lewat macam-macam, lewat WA, Instagram, Facebook, ya. Jadi sekarang memanfaatkan media sosial yang ada ya? Media sosial. Kalau dihitung-hitung hampir semuanya aktif kah atau seperti apa, Pak? Tentu tidak, tentu tidak semua aktif, tentu. Ya, tapi kita kan punya organisasi, organisasi IKA itu seperti misalnya ini Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini adalah komisariat dari satu yang disebut dengan IKA Pusat UMI. Salah satu komisariatnya adalah Fakultas Hukum, begitu. Di bawah Fakultas Hukum ini, di bawahnya ada rayon dan koordinatorat. Oke. Iya. Sekarang ini mulai penyegaran kembali semua. Iya. Sempat 1 tahun kemarin itu sempat agak lamban begitu. Kenapa ya? Almarhum telah berpulang ke rahmatullah ketua sebelumnya, Bapak Haji Iksan Yassin Limpo. Ya. Ternyata beliau juga merupakan alumni ya dari Fakultas Hukum ya? Iya, alumni Fakultas Hukum UMI kalau tidak salah tahun 82 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 82 atau 83 ya beliau ini. Iya. Oke. Kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan dari untuk anggotanya sendiri, kan ada 18.000 yang masuk untuk jadi IKA alumni Fakultas Hukum ini, apakah dari strata 1 saja kah atau dari master sampai program doktor juga masuk dalam ikatan alumni atau seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau identitas asli ya, ya pasti S1. Oke. S1, yudisium S1. Tetapi pengertian alumni bisa saja diterjemahkan termasuk yang pernah S2 di UMI, pernah S3 di UMI, khusus untuk misalnya di jurusan ilmu hukum, begitu, program doktoral ilmu hukum. Yeah. Karena alumni biasa juga ditafsirkan sebagai orang yang pernah belajar, terdidik, dan mendapatkan ijazah. Apakah itu ijazah sarjana S1, apakah pasca sarjana S2, ataukah program doktoral. Tetapi yang paling besar isi, komposisi alumni itu adanya di S1. Iya, S1. Jadi setelah S1, setelah lulus, jadi alumni setelah yudisium langsung otomatis ya? Otomatis, itu kan keanggotaan otomatis. Iya benar, keanggotaan otomatis namanya. Oke, nah pasti dari IKA Fakultas Hukum juga punya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan setiap pekannya mungkin atau setiap bulannya. Kira-kira kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apa saja, Pak? Tapi sebelum itu kita akan bahas usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.